Monggo Ustaz Samsudin Ramadan untuk untuk menyampaikan closing statement dengan bahan kurang lebih mungkinkah kemudian khilafah kembali berdiri di Indonesia. Monggo Ustaz. Tolong di-unmute Ustaz Samsudin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa tegaknya khilafah itu termasuk janjinya Allah SWT dan juga termasuk isyarah atau kabar gembira dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan isyarah, kalau kita dalam konteks isyarah itu para ulama menyatakan bahwa hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa nanti khilafah itu akan tegak kembali, itu hadisnya sudah mencapai derajat mutawatir, dari mutawatir bil makna. Itu artinya apa? Membawa sebuah konsekuensi untuk kita yakini bahwasanya khilafah itu memang akan ditegakkan. Bagaimana juga janji istikhlaf yang tersebut dalam surat An-Nur ayat 55 itu juga disebut oleh Allah SWT dengan sangat-sangat jelas dan sangat-sangat gamblang di situ. Dan tidak ada makna lain dari istikhlaf. Jadi la yastakhlifan istikhlaf itu kalau menurut ulama-ulama ahli tafsir yang benar, maknanya cuma satu, yakni apa? Menjadikan di antara umat Islam yang beriman dan beramal soleh itu khulafa al-ardi ay a'immatan nas, jadi pemimpin dari seluruh umat manusia, dan juga mengatur urusan manusia itu di bawah aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama misalnya Imam Qurtubi ataupun Imam Syaukani, saya kutipkan Imam Syaukani, hada wa'dun ya'umu jami'al ummah. Janji tegaknya khilafah itu berlaku umum untuk seluruh umat manusia. Jadi kita memang tidak tahu khilafah itu mau ditegakkan oleh Allah di mana, di Indonesia atau di Malaysia atau di Timur Tengah, atau mungkin kembali lagi di Turki, kita juga nggak tahu. Tapi kalau kita berpegang pada pendapat yang dipilih oleh katakan Imam Syaukani atau Imam Qurtubi dan juga ahli-ahli tafsir yang lain, bahwa janji yang termaktub di dalam surah An-Nur ayat 55 itu janji yang sifatnya umum. Jadi artinya apa? Khilafah itu bisa tegak dimanapun. Jadi di Indonesia, kemudian juga di belahan bumi yang lain, tapi itu semua tergantung dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin sedikit saya juga ingin menyambung tadi yang disampaikan oleh Sohibul Fadilah Ustaz Abu Wisa, Ustaz Septian, maksud juga tadi sedikit disanggung oleh Ustaz Ahmad Sudrajat. Gini ya, bahwa sesungguhnya dunia pada saat ini secara faktual itu memang membutuhkan satu sistem yang bisa mengobati keadaan dunia saat ini. Jadi satu contoh ya, COVID-19 hari ini itu merupakan bukti kesekian kali yang menunjukkan betapa kapitalisme global itu sudah gagal, sudah menimbulkan masalah bagi peradaban dunia. Kemudian nation state itu juga terbukti gagal karena nangani virus yang penyebarannya sangat cepat di dunia itu tidak hanya butuh koordinasi antar negara, bahkan koordinasi antar negara itu boleh dikatakan sangat mustahil. Untuk menangani COVID itu harus dengan subordinasi, harus ada pemimpin tunggal untuk seluruh umat manusia ini. Dan juga kalau saya baca buku-buku yang lagi ngetrend ya di Barat, yang dikarang oleh futurolog Barat, bahkan itu ditulis oleh futurolog Barat bahwa nation state is dead. Jadi negara bangsa itu sudah mati. Jadi dalam salah satu buku itu disebutkan bahwa nation state itu terlalu besar untuk masalah-masalah yang kecil dan terlalu kecil untuk masalah-masalah besar. Gitu. Kalau komunisme juga sudah sangat gagal. Kapitalisme sudah sangat gagal. Penanganan COVID yang kemarin saja ya, yang mohon maaf ya kalau menurut saya tidak manusiawi ya, atau kurang manusia kalau nggak mau dikatakan tidak, itu kurang manusiawi itu. Mengapa? Karena penguasa-penguasa di negara-negara bangsa itu bermindset kapitalisme. Makanya penanganannya Masya Allah ya. Terus belum kemudian di tengah pandemi keluar itu undang-undang minerba,
dan juga muncul kebijakan-kebijakan yang semakin memurukkan masyarakat itu. Ini adalah lahir dari kapitalisme, dan nation state juga sudah dead orang-orang future barat. Itu gini, kalau menurut saya merupakan dalil objektif ya, dalil objektif yang menunjukkan bahwa dunia itu memang sekarang itu membutuhkan kepemimpinan tunggal, membutuhkan aturan yang adil, aturan yang memanusiakan manusia. Dan bagi kita sebagai seorang mukmin itu hanya ada di dalam syariat. Dan sistem yang bisa membuat ada subordinasi di dunia itu adalah sistem khilafah. Karena gini, kalau dalam sistem khilafah pemimpin umat Islam itu kan hanya satu, ya, hanya satu. Bahkan ini sudah ijma'nya para alim ulama. Saya ingin sampaikan ya satu penjelasan dalam kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi. Imam Ibnu Hazm itu mazhabnya Dohiri dalam kitab Marotibul Ijma'. Beliau mengatakan wattafaqul ulama ala anahu yajuzu alal muslimin ya imamani di waktin wahidin di dunia gitu. Jadi beliau katakan tidak boleh ada di tengah-tengah kaum muslim itu pada saat yang sama di seluruh dunia imamani la mutafariqoni wala mutafiqoni wala fi makanaini wala fi makanin wahidin. Itu dia boleh sebutkan baik dua imam itu sepakat maupun dia terpisah, baik di dua tempat maupun satu tempat. Itu tidak boleh. Imam itu harus tunggal, harus satu. Bahkan itu kesepakatan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga kalau sekarang ada ulama yang menolak adanya khilafah, adanya sistem khilafah yang pernah dipraktekkan oleh para sahabat, itu jelas tadi yang sampaikan dia ahistoris, betul ahistoris. Jadi mungkin barangkali bukan nggak membaca sejarah, memang harus belajar sejarah lagi nih pada Al-Mukarram Ustaz Abu Wisam ini ya. Karena memang ini kalau menurut saya orang Barat itu salah satu kejahatan mereka ya, musuh-musuh Islam itu adalah memutus akar sejarah kita. Jadi satu contoh gampangnya itu kayak gini, kalau misalnya Al-Mukarram Ustaz Ahmad Sudrajat itu adalah anaknya raja putra mahkota, kemudian ditinggalin di kampung. Dan ada musuh-musuh dari keluarga Mas Ahmad Sudrajat. Dia memutus kesejarahan dari Mas Ahmad Sudrajat. Diputus itu sejarahnya. Bahwa Anda itu bukan putra mahkota, Anda itu orang biasa. Dan Anda nggak punya hak untuk mendapatkan kerajaan kembali. Nah, umat Islam juga sama diperlakukan seperti itu. Makanya memang di sini pentingnya kalau menurut saya, umat Islam belajar kembali sejarah. Sejarah apa? Sejarah kebesaran dari umat Islam. Sejarah persatuan umat Islam, sejarah kegemilangan khilafah gitu. Sedangkan yang dibaca sejarah-sejarah yang buruk-buruk aja gitu. Kalau yang buruk-buruk, sejarah kapitalisme juga lebih buruk lagi, sosialisme buruk lagi. Pol Pot membantai 1 juta orang, sosialisme ini mau diterapkan ditengarai di Indonesia. Jadi sebetulnya kalau kita melihat tren sekarang itu merupakan dalil atau bukti kesekian kali yang menunjukkan memang masyarakat dunia itu butuh khilafah. Bahkan Future Barat itu membayangkan gini. Ada satu pertanyaan. Mengapa sih kita itu kok nggak bisa hidup bareng-bareng? Kok kita ini hidup bersama-sama di muka bumi? Mengapa kita nggak bisa saling mendukung, nggak saling membantu gitu? Satu contoh saja ya. Misalnya mungkin pernah saya sampaikan juga di forum-forum Zoom-nya. Kelaparan. Jadi ada tahun 90 itu ada satu sigi kalau nggak salah basis penelitian itu dari UNDP. Jadi itu ada satu sigi 60% penduduk Asia dan Afrika itu kekurangan nutrisi. Dan opini yang dikembangkan mengapa penduduk Asia dan Afrika yang jumlahnya 60% itu kekurangan nutrisi untuk menopang hidup sehat mereka. Opininya adalah karena produksi pangan itu berkurang atau produksi pangan itu sedikit. Tapi ternyata enggak, segitu enggak. Ternyata 60% dari penduduk Asia Afrika yang kekurangan nutrisi itu sebetulnya bisa ditutup hanya dengan menyisihkan 2% dari total perdagangan padi-padian seluruh dunia. Nah, itu artinya apa? Ini bukti bahwa sistem sekarang itu yang diterapkan ya, itu betul-betul sistem yang enggak manusiawi. Ya harus kita akhiri lah gitu, agar manusia itu bisa meraih martabatnya sebagai manusia
dan juga manusia itu bisa meraih kesejahteraan yang paling tinggi. Dan itulah sebetulnya yang kita harapkan. Dan kita bersaudara, tidak ada sekat-sekat lagi gitu. Kita bebas kemanapun gitu. Tidak ada sekat-sekat nation state dan seterusnya. Kita semuanya bersama saling mendukung. Dan itu yang dibayangkan oleh fitur-fitur barat gitu. Tapi itu semuanya terkendala. Terkendala oleh apa? Salah satunya adalah sistem kenegaraan yang sekarang dipakai. Dan yang kedua juga terkendala oleh apa? Sistem aturan dan juga paradigma hidup yang dibuat oleh manusia. Kita memang kalau ingin hidup yang lebih yang lebih baik dan sempurna, itu mestinya mengambil dari sistem aturan dari zat yang maha sempurna, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya sangat mungkin kalau di Indonesia itu. Karena di Indonesia ini sekarang kalau saya juga mengikuti bahkan terjun langsung di kalangan para ulama, ini juga tokoh-tokoh itu yang disapa itu sebenarnya kalau saya lihat masyarakat itu juga rindu dengan dengan syariah gitu. Ya cuma karena media sekarang itu juga dikuasai oleh orang-orang yang dalam tanda kutip kurang pro dengan perjuangan syariah. Ya akibatnya seakan-akan yang besar itu tenggelam oleh opini yang sebetulnya dilakukan oleh orang-orang yang kecil gitu. Jadi insya Allah begitu Ustaz yang saya sampaikan. Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi sekali lagi kemungkinan atau untuk tegaknya khilafah Indonesia itu bukan sesuatu yang kemudian mustahil, meski kemudian di tengah-tengah berbagai opini, berbagai langkah yang diupayakan oleh ante-ante penjajah untuk kemudian menghalangi tegaknya. Luar biasa, dan semoga ini adalah bagian forum kita pada kesempatan malam hari ini merupakan sebuah bagian